bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terhampar. Malaka an la tasjuda lima khalaqtu bi yadayk. Kenapa kamu tidak sujud dengan apa yang saya cipta dengan kedua tangan? Dan adillah yang sangat banyak lagi menunjukkan bahwa kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, mempunyai tangan. Tangan secara bahasa jelas. Ya. Apa itu tangan secara bahasa? Cuma di sini harus diketahui prinsip dari ayat yang disebut oleh Imam Al-Barbahari. Laisa kamitslihi syai'. Bila kita tetapkan ini, harus kita yakini bahawa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah dan lainnya. Apa saja yang tergambar di benakmu, bagaimanapun kau mengisahkan Allah, tahuilah itu adalah salah. Sebab ilmunya maksud tidak sambil ditahan. Dalam masalah ia membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu bagaimana itu. Tetapi kita diperintah untuk at-tasdiq, membenarkan. Disebutkan dalam ayat Allah ini dua tangan. Maka kita imani tersebut. Bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita imani dengan keyakinan tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Ini kaidah tetap. Siapa yang belajar prinsip ini, maka dia selamat dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Dari kelompok al-musyabbihah maupun al-mu'attilah. Dari kelompok al-musyabbihah maupun al-mu'attilah. Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam poin 14, kata beliau, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, ya'lamu sirra wa akhfa, wa ala arsyihi istawa, wa ilmuhu bi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Rabb kami adalah maha awal tanpa ada kapannya. Maksudnya tanpa ada pertanyaan kapan. Wa akhirun bila muntaha, yang paling akhir, yang maha akhir, dan tidak ada muntahanya, tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih akhfa, lebih tersembunyi. Wa ala arsyihi istawa, di atas arsy istawa. Fa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya di setiap tempat. La yakhlu min ilmihi makan, tidak kosong satu tempat pun dari ilmu. Ini poin 14 ini bagusnya dipecah menjadi beberapa poin. Bab pembicaraan tentang ala arsy istawa ini hanya disebut dalam poin ini saja. Dan sifat istiwa ala arsy itu pembahasan tersendiri. Wa ilmuhu bi kulli makan, ini pembahasan tentang Maria Allah Subhanahu wa taala, itu juga pembahasan tersendiri. Ini bagus kalau dipecah menjadi 3 poin. Nah, tapi apa kita uraikan kalimat dari poin ini satu persatu. Dikatakan di sini, Rabbuna awwalun bila mata. Rabb kami adalah awal tanpa ada pertanyaan mata. Kapan? Awal. Akhirun bila muntaha. Yang maha akhir dan tidak ada berhentinya, tidak ada ujungnya. Ini pensifatan awal wa akhir, menunjukkan bahawa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhir. Ini diambil dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kulli syai'in alim. Nah, dan diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang dua kisah itu. Tapi dalam hadis yang sahih terangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa makna al-awwal wal akhir. Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka syai', wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau yang maha awal. Tidak ada sesuatu
sesuatu apapun sebelum. Maha awal tidak ada sesuatu apapun sebelum. Dan maha akhir tidak ada sesuatu apapun setelah. Jadi maha awal dan maha akhir ini penafsirannya apa? Ini ditafsirkan oleh Rasulullah ini. Maha awal itu yaitu tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Maha akhir yaitu tidak ada sesuatu apapun setelah. Itu maknanya al-awwal wal akhir. Sifat al-awwal yang maha awal tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Ini mirip dengan sifat al-azaliyah. Sifat al-azaliyah bermakna al-azaliyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya al-azaliyah ini dikatakan diambil dari kalimat lam yazal, terus menerus. Jadi Allah terus menerus bersifat sendiri. Allah terus menerus bersifat dengan. Dialah Allah yang maha awal dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya, dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Semuanya maha awal. Tidak ada satu apapun sebelumnya. Wal akhir, dikatakan oleh Nabi yang menafsirkan al-akhir, wal akhir pada isabah dan asyik. Dan yang akhir tidak ada sesuatu apapun setelah. Maksudnya, yang akhir tidak ada sesuatu apapun setelahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kekal setelah perginya segala sesuatu. Nah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Dan di dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulku al-yawma?" Untuk siapa kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah menjawab dengan dirinya, "Billahil wahidil qahhar." Untuk Allah yang Maha Satu lagi Maha Besar. Maka di sini makna al-akhir yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar setelah panahnya segala sesuatu. Setelah hilangnya segala sesuatu, perginya segala sesuatu. Dan ini tidak ada keraguan menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh hal ini dengan pengaturannya. Dialah Allah yang menghidupkan siapa yang Allah kehendaki, mematikan siapa yang Allah kehendaki. Katakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, Rabbuna awwalun bila mata. Rabb kami awal tanpa ada mata. Tanya kapannya. Wa akhirun bila usaha. Akhir tidak ada usaha. Ini penjelasan beliau semakna dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui yang sirri, yang tersembunyi. Wa akhfa, apa yang itu tersembunyi dari itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Seorang manusia berbicara pada dirinya tidak terdengar pada diri berbicara, maka itu pun terdengar. Dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dirinya berwas-was dengannya, dan kami lebih dekat darinya daripada hablil warid. Nah, berbagai adillah yang menunjukkan tentang hal ini. Ini saya kira jelas insya-Allah taala. Cuma di sini Imam Al-Barbahari membawakan poin ini, ja'ala sirra wa akhfa, untuk menjelaskan tentang masalah istiwa di atas arsy. Kemudian masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa mengetahui segala sesuatu? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersembunyi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Dan tidak ada satu tempat pun kosong dari ilmu Allah. Tapi bersamaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan dia berada di atas arsy-Nya istawa, bersaing di atas arsy. Iya. Paham ini? Maka bagaimana menjelaskan ini? Kata beliau, wa ala arsy istawa. Dan di atas arsy-Nya istawa.
Apa itu al-arsh? Nah, al-arsh arti secara bahasa itu adalah sariratul mulk. Sarir adalah tempat duduknya raja. Kalau bahasa Indonesia apa? Tinggalkan. Itu arti secara bahasa. Dan arti secara bahasa dari al-arsh itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Nah, menunjukkan sesuatu yang tinggi. Dan seorang mukmin diwajibkan untuk mengimani tentang adanya arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita akan sebutkan nanti dalil tentangnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas arsh. Dan arsh disifatkan dengan sifatan yang agung. Rabbul Arshil Azim. Rabb yang memiliki arsh yang sangat azim, sangat agung. Dan disebut arsh dia bil Arshil Majid. Mempunyai arsh yang maha majid. Maha majid itu maha luas, maha cantik. Nah, dan sebagainya disifatkan Rabbul Arshil Karim. Rabb arsh yang maha karim, maha mulia. Ini pensifatan arsh. Ini adalah pensifatan arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini hal tersebut, kita imani. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Para malaikat yang menyandang arsh dan yang di sekitarnya. Dan arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala disandang oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Wa yahmilu arsha rabbika yawma idzin 8. Dan yang menyandang arsh Rabbmu pada waktu itu ada berapa? 8 malaikat. Disebutkan dalam banyak riwayat, salah satu dari 8 malaikat ini antara bahu sampai ke telinganya itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Maka bisa dibayangkan bagaimana besarnya arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Kemudian diterangkan juga dalam riwayat yang lain bagaimana pensifatan arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa arsh Allah itu mempunyai qawaim, qa'imah. Sebab dalam hadis riwayat Sahihain, ketika awal kali dibangkitkan pada mahsyar, Nabi berkata, yu'faqun nas, manusia semua pingsan, manusia semua tidak sadarkan diri. Fa'akul awal man yufir, maka saya kata Nabi yang paling pertama sadar. Faidah di Musa ba'afishun al-akhir biqa'imatin min qawaim al-arsh. Ternyata Nabi Musa dalam keadaan berpegang di qa'imah dan qawaim al-arsh. Ya qa'imah artinya tonggak dari tonggak arsh. Jadi punya qawaim. Nah, Nabi Musa berpegang. Ini keutamaan khusus untuk Nabi Musa alaihi salam. Kita imani hal tersebut. Dan juga disebutkan adanya Al-Kursi. Dan tertera di dalam ayat Al-Quran disebut dengan nama. Ya, ayat yang disebut dengan surah apa? Atau ayat yang disebut dengan ayat Kursi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursinya mencukupi langit dan bumi. Penetapan kursi. Yang kursi arti asalnya dari al-garah, bermakna yang disatukan. Nah, kursi ini yang sekarang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia dengan nama kursi. Sebab dia berkumpul dari awal kain-kain misalnya, kemudian dikumpulkan di satu bentuk. Maka dikatakan kursi terdirinya dari kain, seperti ini kursi sekarang. Ya. Tadinya ini adalah kain-kain, kemudian dikumpulkan di bentuk suatu, maka dia dinamakan kursi. Tapi asal arti kursi adalah suatu yang dikumpulkan. Dalam bahasa Arab, kursi
Itu namanya perrasa. Perrasa artinya bukan menulis. Dari kalimat kursi juga. Sebab artinya lembaran-lembaran kertas jadi kata. Itu mana? Nah, dan kita imani tentang kursi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas bahawa kursi Allah itu adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Hal tersebut. Diperumpamakan dalam satu hadis, perumpamaan antara kursi Allah Subhanahu wa taala dan langit dan bumi. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathal as-samawati as-sab'a lil-kursi kamathali hilqatil ulqiyati falah." Perumpamaan langit dan bumi dibandingkan dengan kursi bagi yang jelas dilempar di palas. Suatu padang pasir yang tidak ada bangunan, buat sekali. Anggaplah bumi ini buat, tidak ada bangunan, itu palas, dilempar di situ. Gelang itu dilempar di situ. Kira-kira ini menunjukkan perbandingannya sangat kecil. Gelang dilempar ke palas. Ini perbandingan antara langit dan bumi dibanding dengan kursi. Terus kata Nabi, wa mathal kursi lil arsh, dan perumpamaan kursi terhadap arsh seperti itu juga. Yaitu seperti gelang dilempar ke padang pasir yang luas. Maka ini menunjukkan bahawa kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar, dan arsh adalah makhluk Allah yang lebih besar dari itu. Dan Imam Ibn Ruhani sering apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penetapan sifat arsh atau penetapan makhluk Allah arsh dan kursi ini ditetapkan oleh ahli sunnah. Ini memberikan kandungan tersendiri dalam keimanan. Ketika seorang hamba beriman bahawa arsh Allah adalah hak, disebutkan bagaimana sifat arsh ini. Dan arsh disebutkan azim dengan kalimat azim, sangat agung sekali, besar sekali. Disebut dengan sifat majid, karim. Yang Nabi menceritakan salah satu pernyataan arshnya. Perjalanan antara bahunya sampai ke telinganya itu perjalanan 500 tahun. Dan disebutkan bagaimana perumpamaan langit yang tujuh dibanding dengan kursi, dan perumpamaan kursi dibanding dengan arsh. Perumpamaannya jelas dilempar pada yang sama. Semuanya ini memberikan keyakinan pada seorang hamba akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan keimanan pada seorang hamba. Ini dampak yang diterima oleh seorang muslim ketika mempelajari i'tikad, mempelajari keyakinan. Tidak seperti ahli bidah, tidak mengambil keyakinan darinya dan tidak bertambah mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hal tersebut, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa tingginya semakin tertanam di dalam dirinya, maka dia akan semakin tunduk dan semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke dalam pembahasan i'tikad ini. Maka kata pengarang, setelah kita paham apa itu arsh, maka kata beliau, wa ala arsyihi istawa. Allah itu di atas arshnya istawa, beristiwa. Istiwa itu maklum dari sisi bahasa. Istiwa artinya dari sisi bahasa punya 4 pengertian. Kalimat istiwa dalam bahasa. Istiwa bermakna ala, bermakna tinggi. Yang kedua, istiwa bermakna istiqrar, tetap. Nah, kemudian yang ketiga, istiwa bermakna irtafa, yang tiga terangkat. Kemudian yang keempat, istiwa bermakna fa'ala. Fa'ala juga, fa'ala bisa dikatakan sesuatu yang paling tinggi dan kedudukan, itulah fa'ala, yang paling atasnya. Ini semua makna istiwa. Semua yang ada dalam bahasa Arab. Ini makna istiwa. Dan mungkin kalau diartikan bahasa Indonesia, kalimat dasarnya bersemangat. Ya. Tapi arti istiwa seperti yang disebutkan yang tadi. Mengandung 4 makna. Ala, taqar,
irtafa'a wa ta'ala. Al-ulu wal istiqrar, irtifa' wa su'ud. Nah, ini makna istiwa. Maklum secara bahasa. Pahami secara bahasa. Kalau dikatakan Allah istawa di atas arsynya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, berkenalan di atas arsy. Menetapkan sifat ulu Allah Azza wa Jalla. Memang ahli sunnah yang menetapkan sifat istiwa itu adalah menetapkan sifat ulu. Juga menetapkan sifat ulu. Sebab istiwa itu uluun khas. Adalah ulu yang lebih khusus. Ulu yang lebih khusus. Ulu sifat dzatiyah. Ulu sifat dzatiyah. Sifat Allah itu terbagi dua dari sisi i'tibar. Dari satu sudut. Walaupun ada pembagian lainnya, ada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus bersifat dengannya, tidak pernah terlepas darinya. Yaitu Allah Maha mengetahui, Allah Maha tinggi. Ini ulu sifat dzatiyah. Allah Maha melihat, Maha melihat. Ini semua sifat dzatiyah Allah Azza wa Jalla. Pahami? Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan af'al Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki, Allah mengerjakan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat ar-ridha, sifat al-ghadab, al-murdah. Nah, sifat al-ulu ini masuk ke dalam sifat dzatiyah. Sebab ulu itu ada 3. Dalam pembagian sebagian para ulama, walaupun ada yang membagi menjadi 2. Ulu terbagi 3. Ada ulu al-qahar. Yang kedua ulu al-qalam. Kemudian yang ketiga ulu dzat. Ulu dzat. Ulu al-qadar, ulu al-qahar. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi bahru. Kekuatan dan kekuatannya Maha tinggi. Kemudian ulu al-qadar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi qadarnya, kemampuannya. Kemudian ulu al-dzat, zatnya Allah Maha tinggi. Makanya dikatakan sifat istiwa itu ulu khusus. Ulu khusus. Nah, sering berbeda antara sifat istiwa dan sifat ulu. Dua kita tetapkan. Sifat ulu, sifat dzatiyah. Kalau sifat istiwa, bagian para ulama mengatakan itu adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan dia adalah sifat fi'liyah dzatiyah. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya tidak istiwa. Setelah ini istiwa di atas arsy. Ketika istiwa ini sifat fi'liyah. Setelah istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala tetap istiwa, berarti ini sifat dzatiyah. Ini kesimpulan yang disebut oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh ketika menjelaskan tentang apakah sifat istiwa itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Disebutkan dari dua sifat tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Dan ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Ada 7 ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'ala al-arsy istawa. Ar-Rahman yang berfirman, di atas arsy-nya istiwa. Ya. Dalam surah Taha ada 6 ayat lain, semua lafaznya summa istawa 'ala al-arsy. Ya Allah istiwa di atas arsy. Kalimat summa itu kata Syekh Shalih bin Al-Syekh. Summa menyebutkan sebelumnya tidak istiwa. Kemudian setelah istiwa dan terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa. Hadis. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Ini ada dalam 6 ayat dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 54, dalam surah Yunus ayat 3, dalam surah Al-Ra'd ayat 2, dalam surah Ar-Rahman dalam surah Al-Furqan ayat 29, ini dalam surah Al-Sajdah ayat 4.
Dan satunya lagi surah Al-Hadid. Semuanya 7 ayat dalam Al-Quran. Al-Fatihah kita itu 7 ayat di dalam Al-Quran. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada masalah-masalah yang sebenarnya itu kemudian kata beliau rahimahullah, Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa ilmuhu bi kulli makan. Dan ilmu Allah pada setiap tempat. Ilmunya pada setiap tempat. La yakhlu min ilmi di makan. Tidak ada kosong satu tempat pun dari ilmu. Nah, ini penetapan dari Imam Al-Barbahari memberikan isyarat tentang masalah al-ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluk. Allah ma'akum di mana kuntum. Biar Allah yang bersama kalian di mana pun kalian berada. Allah bersama makhluknya. Tapi perlu kita ketahui bahawa dalam nusus telah ditetapkan Allah istiwa di atas makhluk. Allah juga bersama makhluknya. Kebersamaan apa ya? Yaitu kebersamaan al-ilmu wal-ihata. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang diketahui, apa yang dikerjakan oleh makhluknya dan meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Tadi, karena itu menurut Al-Bahari menetapkan secara ini dan menetapkan sifat al-arsh. Maka harus beliau sebutkan juga bahawa ilmunya berada di setiap tempat. Tidak paham dari ilmunya satu tempat itu. Menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya berada di atas langit dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang meliputi makhluk. Dialah Allah yang bersama makhluk. Dan kebersamaan Allah dengan makhluk ini ada mariyatun ammah dan ada mariyah khasah. Ada kebersamaan umum, yaitu Allah bersama makhluknya. Bersama makhluknya dalam artian Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Allah muhitun, Allah maha ihafah, meliputi segala sesuatu yang ada pada makhluk. Tapi ini ma'iyah bersamaan umum. Dan kebersamaan khusus ini kebersamaan yang bermakna pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik sadat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah atau ketika Rasulullah SAW dibuat bersama Abu Bakar, kemudian beliau berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bukan saja bersama Abu Bakar dan Rasulullah, tidak, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguatkan mereka. Ini kebersamaan lebih khusus. Nah,